Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiga orang Yuan Chang perlahan berjalan keluar dari sisi lain altar batu, lalu berhenti tidak jauh dari Lindong. Wajah Yuan Chang tetap datar. Namun, ketika pandangannya jatuh pada Ling Qingzu di samping Lindong, matanya sedikit berubah sebelum kembali menjadi dingin saat menatap Lindong. Lindong, sepertinya bahkan langit tidak ingin memberimu jalan mudah. Belum lama sejak pertemuan terakhir, tapi kamu sudah datang sendiri ke hadapan kami. Lei Qian menatap Lindong dengan kebencian yang tidak disembunyikan. Wajahnya masih agak pucat, namun jelas sudah pulih jauh lebih baik dari sebelumnya. Tatapan Ling Zhen juga tidak bersahabat. Kipas di tangannya bergerak perlahan, memberi kesan bahwa mereka datang dengan niat buruk. Lindong menatap ketiganya dengan ekspresi sedikit suram. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka di tempat seperti ini. Jika ketiganya bekerja sama, situasinya jelas tidak menguntungkan baginya. Kemampuanmu menemukan tempat ini cukup mengejutkan, kata Yuan Chang datar. Ini pusat yang mengendalikan formasi ini, bukan? Jawab Lindong sambil melirik altar batu besar di depan. Tatapannya menyipit. Ia bisa merasakan jimat batu di dalam tubuhnya memancarkan fluktuasi aneh. Yuan Chang tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah Ling Qingzu, senyum tipis muncul di wajahnya. Qingzu, kau tidak apa-apa. Ling Qingzu melirik Lindong sekilas sebelum menjawab dengan tenang, kakak senior Yuan Chang, apakah kamu tahu tempat ini? Ini adalah formasi langit membara. Semua orang yang masuk ke penyimpanan kuno pasti terjebak di dalamnya. Namun, formasi ini belum sepenuhnya aktif. Kalau tidak, bahkan kami pun tidak akan bisa sampai ke sini. Yuan Chang tersenyum ringan, lalu melanjutkan, setelah aku menguasai formasi ini, aku akan memastikan murid Istana Kemurnian 9 Surga tetap aman. Lei Qian tertawa dingin. Tentu saja, beberapa orang yang tidak tahu diri mungkin akan terbakar menjadi abu. Ekspresi Lindong langsung menjadi dingin. Jika sesuatu terjadi pada murid Sekte Daoku, maka jangan harap satu pun dari kalian keluar hidup-hidup dari wilayah ini. Kata-kata besar, balas Ling Zhen dengan nada dingin. Yuan Chang menatap Lindong dengan tatapan mengejek. Dalam situasi seperti ini, kamu masih berani bicara seperti itu. Lei Qian melangkah maju sedikit. Kakak senior, lebih baik kita habisi dia sekarang saja. Yuan Chang mengangguk pelan. Ketiganya langsung bergerak, membentuk setengah lingkaran dan mengepung Lindong. Tekanan kekuatan Yuan yang besar langsung menyelimuti area itu. Ekspresi Lindong mengeras. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai beredar. Menghadapi satu saja sudah sulit, apalagi tiga sekaligus. Ia melambaikan tangan, dan sesosok mayat iblis muncul di depannya. Namun, tepat saat ia bersiap bertarung, angin lembut berhembus dari belakang. Ling Qingzu tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depannya. Yuan Chang langsung mengernyit. Qingzu, apa maksudmu? Ling Qingzu menjawab dengan tenang, aku bisa sampai ke sini karena bantuan Lindong. Aku berutang padanya. Jika kalian ingin menyerangnya sekarang, aku tidak akan tinggal diam. Lindong sedikit terkejut mendengar itu. Ekspresi Yuan Chang langsung menggelap. Lindong, apa kau akan bersembunyi di balik seorang wanita? Katanya dingin. Lindong terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Ia melangkah maju, melewati Ling Qingzu. Aku hanya akan membiarkan seorang wanita menyelamatkanku sekali dalam hidupku, katanya tenang. Ia menatap Yuan Chang dan yang lainnya. Aku memang tahu kalian kuat, tapi aku juga bukan orang yang sama seperti 5 tahun lalu. Tatapannya menjadi tajam. Kalau kalian ingin membunuhku, harga yang harus kalian bayar tidak akan mampu kalian tanggung. Yuan Chang mencibir. Harga yang tidak mampu kami tanggung. Apa kamu yakin kamu tidak gila? Lindong tersenyum tipis. Aku yakin. Di balik lengan bajunya, tangannya perlahan mengepal. 2 butir batu abu-abu muncul di antara jari-jarinya, memancarkan fluktuasi halus yang sulit dijelaskan. Ia menatap mereka bertiga dengan tenang. Kalau tidak percaya, kalian bisa mencobanya. 4 orang berdiri saling berhadapan di depan altar batu raksasa, sementara udara di sekitar mereka dipenuhi tekanan dingin dan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Lindong menatap trio Yuan Chang tanpa sedikit pun rasa takut, lalu berkata dengan tenang, kalau kalian ingin mencoba, silakan saja. Ucapannya membuat tatapan Yuan Chang berubah semakin dalam dan tajam. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dari sikap Lindong. Pemuda itu terlalu tenang, bahkan sedikit gila,
seolah benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka bertiga. Yuan Chang bukan orang ceroboh. Ia sudah belajar dari kejadian sebelumnya bahwa Lindong tidak bisa dinilai hanya dari kekuatan yang terlihat. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Di sisi lain, Lei Qian mulai tidak sabar dan berkata dengan nada dingin bahwa mereka seharusnya langsung menghabisi Lindong, karena mustahil satu orang bisa melawan mereka bertiga. Ling Zhen tidak ikut bicara, tetapi jelas menunggu keputusan. Setelah berpikir singkat, Yuan Chang memilih jalan aman dan mengatakan bahwa mereka akan mengendalikan formasi terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa setelah formasi dikuasai, Lindong tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Meski kesal, Lei Qian akhirnya setuju, hanya menatap Lindong dengan penuh kebencian. Yuan Chang kemudian mundur dan naik ke atas altar batu, sementara Lei Qian dan Ling Zhen tetap melayang di udara, mengunci pergerakan Lindong dari dua sisi. Di saat yang sama, Ling Qingzu yang berdiri di samping Lindong menatap altar dan bertanya dengan suara pelan apakah ia menyadari konsekuensi jika Yuan Chang berhasil mengendalikan formasi langit yang membara. Lindong menjawab singkat bahwa ia tahu. Ling Qingzu menjelaskan bahwa jika formasi itu dikuasai, maka nyawa semua orang di dalam tempat ini akan berada di tangan Yuan Chang, termasuk murid Sekte Dao. Namun Lindong tetap tenang dan hanya mengatakan bahwa pertanyaannya bukan itu, melainkan apakah formasi tersebut benar-benar semudah itu untuk dikendalikan. Jawaban itu membuat Ling Qingzu sedikit terdiam. Di atas altar, Yuan Chang mulai mengerahkan kekuatan Yuan dan menuangkannya ke dalam altar. Perlahan, altar mulai bergetar dan memancarkan cahaya yang kemudian membentuk susunan formasi besar di udara. Dari luar, semuanya tampak berjalan sesuai rencana, membuat Lei Qian dan Ling Zhen menunjukkan ekspresi puas. Namun Lindong justru menyipitkan matanya, karena ia melihat sesuatu yang berbeda. Formasi cahaya itu tidak tampak seperti pelindung, melainkan seperti sesuatu yang sedang menekan altar. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres, dan Ling Qingzu pun mulai merasakan hal yang sama. Di atas altar, Yuan Chang sempat ragu, tetapi akhirnya tetap melanjutkan tindakannya dengan menghancurkan salah satu pilar batu. Begitu pilar itu hancur, cahaya formasi langsung melemah dan getaran altar menjadi semakin kuat, bahkan retakan mulai muncul di tanah sekitarnya. Lei Qian dan Ling Zhen terkejut melihat perubahan itu, tetapi Yuan Chang tidak berhenti. Ia terus menghancurkan pilar-pilar lainnya satu persatu. Semakin banyak pilar yang hancur, semakin hebat getaran yang terjadi, hingga akhirnya kabut hitam mulai merembes keluar dari celah-celah tanah. Saat melihat kabut itu, ekspresi Lindong langsung berubah serius. Ia mengenali aura tersebut, aura yang sangat mirip dengan makhluk mengerikan yang pernah ia temui sebelumnya, yang bahkan mampu memicu reaksi dari kekuatan melahap di dalam tubuhnya. Saat itulah ia menyadari kebenarannya, altar ini bukan alat untuk mengendalikan formasi, melainkan segel untuk menekan sesuatu yang berbahaya. Tanpa ragu, Lindong memperingatkan mereka bahwa tindakan itu bukan mengendalikan formasi, melainkan melepaskan sesuatu yang disegel. Namun Yuan Chang mengabaikan peringatan itu. Ia menatap pilar terakhir dan akhirnya menghancurkannya tanpa ragu. Dalam sekejap, seluruh susunan cahaya menghilang dan getaran altar berhenti. Untuk sesaat, Yuan Chang, Lei Qian, dan Ling Zhen mengira semuanya telah berhasil. Tetapi tepat setelah itu, gelombang energi gelap yang sangat ganas meledak dari bawah altar. Tanah hancur dan batu-batu terpental, sementara kabut hitam pekat menyembur keluar dan langsung menyelimuti area dengan aura jahat yang menyesakkan. Lindong menatap kabut itu dengan wajah serius dan berkata pelan bahwa mereka benar-benar telah melepaskannya. Ling Qingzu juga menyadari situasinya dan menyebut keadaan telah menjadi jauh lebih buruk. Di dalam tubuh Lindong, kekuatan melahap mulai bergetar dengan sendirinya, seolah merespons keberadaan tersebut. Ia mengepalkan tangannya, matanya tajam menatap ke depan, menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar menghadapi masalah besar. Kabut hitam yang mengerikan menyembur dari dasar altar dan menyebar ke segala arah, membawa aura gelap, dingin, dan jahat yang terasa tidak selaras dengan dunia ini. Ling Qingzu menatapnya dengan ekspresi serius. Ia bisa merasakan bahwa energi tersebut berbeda dari kekuatan jahat biasa. Bukan sekadar teknik kultivasi menyimpang, melainkan sesuatu yang seolah ingin menghapus seluruh kehidupan. Lindong memandang kabut itu dengan mata muram, lalu berkata pelan bahwa makhluk ini kemungkinan adalah salah satu penyebab perang besar di zaman kuno, yang ternyata belum benar-benar dimusnahkan, melainkan hanya disegel di tempat ini. Sekarang,
segel itu telah rusak, dan makhluk tersebut berusaha keluar. Mendengar itu, Ling Qingzu bertanya apa yang harus mereka lakukan, namun Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Lawan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan kekuatan mereka saat ini. Namun, perhatian mereka segera tertuju pada tindakan trio Yuan Chang. Alih-alih mundur, ketiganya justru mendekati kabut hitam itu. Kekuatan Yuan mereka meledak keluar dan membentuk penghalang berbentuk segitiga yang mencoba menekan kabut tersebut, seolah mereka berniat menangkapnya. Melihat tindakan itu, ekspresi Lindong langsung berubah. Tanpa ragu, ia menarik Ling Qingzu menjauh dengan cepat, menyadari bahwa tindakan itu sangat berbahaya. Benar saja, saat penghalang tersebut menyentuh kabut hitam, tidak terjadi penekanan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kabut itu justru dengan mudah mengikis dan menghancurkan energi yang menyentuhnya. Sebuah suara tawa jahat kemudian terdengar, penuh ejekan, seolah meremehkan usaha mereka. Wajah trio Yuan Chang langsung berubah. Mereka baru menyadari bahwa kekuatan mereka sama sekali tidak berpengaruh terhadap makhluk itu, lalu buru-buru mundur. Namun sudah terlambat, kabut hitam itu membentuk tangan raksasa yang langsung menyapu ke arah mereka. Serangan balasan yang mereka lepaskan hancur begitu saja saat bersentuhan dengan tangan tersebut. Dari kejauhan, Lindong hanya menatap dingin. Dalam situasi ini, apa yang terjadi pada mereka adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Di saat itu, Ling Qingzu dengan tenang meminta Lindong melepaskan tangannya. Baru saat itulah Lindong sadar bahwa ia masih menggenggam pergelangan tangan wanita itu. Ia segera melepaskannya dan berdeham ringan. Ling Qingzu tidak banyak bicara, hanya mengalihkan pandangannya sambil mengakui bahwa makhluk tersebut sangat sulit dihadapi. Lindong mengangguk, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu, jika makhluk itu berhasil bebas sepenuhnya, maka semua orang di tempat ini tidak akan selamat. Saat itulah tiba-tiba ia merasakan fluktuasi kuat dari langit. Ia langsung mengangkat kepala, diikuti oleh Ling Qingzu. Sebuah gelombang energi merah menyebar dari atas, dan bersamaan dengan itu, distorsi ruang di sekitar mereka mulai menghilang. Aura para kultivator lain yang sebelumnya terpisah kini mulai terasa kembali. Lindong menyadari bahwa formasi yang memisahkan mereka telah menghilang. Namun yang lebih mengejutkan adalah perubahan di langit. Ruang yang sebelumnya tampak kosong kini memperlihatkan bentuk besar yang perlahan terlihat jelas. Sebuah kuali raksasa muncul di atas mereka, begitu besar hingga seolah mencakup seluruh dunia di dalamnya. Dengan napas tertahan, Lindong akhirnya memahami situasi sebenarnya. Mereka bukan berada di dalam suatu dunia kecil atau formasi, melainkan berada di dalam perut sebuah kuali raksasa. Ling Qingzu juga menyadari hal yang sama dan menyebut bahwa kuali ini kemungkinan adalah harta Yuan murni tingkat sangat tinggi. Dibandingkan dengan artefak yang pernah mereka lihat sebelumnya, kekuatan kuali ini jauh melampaui semuanya. Tak lama kemudian, cahaya merah yang sangat kuat menyapu dari dinding bagian dalam kuali dan langsung membentuk susunan formasi besar yang menekan makhluk kabut hitam itu. Kali ini, makhluk tersebut tidak bisa dengan mudah melepaskan diri. Meski masih berjuang dan mengguncang formasi, ia jelas sedang ditekan. Melihat hal ini, Lindong terkejut dan menyimpulkan bahwa kuali ini kemungkinan sedang dikendalikan oleh seseorang. Namun, makhluk kabut hitam itu terus mengamuk, bahkan meneriakkan kemarahan kepada sosok yang ia sebut sebagai pemilik kuali, menandakan bahwa perlawanan belum berakhir. Lindong bisa melihat bahwa formasi itu mulai goyah. Jika sampai runtuh, konsekuensinya akan sangat fatal. Di tengah kekhawatiran itu, ruang di sekitar mereka tiba-tiba kembali bergetar. Kali ini bukan tekanan, melainkan gaya penolakan yang kuat. Seolah-olah kuali itu ingin mengeluarkan mereka dari dalamnya. Ling Qingzu sedikit mengernyit, namun Lindong segera memahami situasinya dan mengatakan agar tidak melawan. Ia membiarkan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tersebut. Tak lama kemudian, pandangannya menjadi gelap sesaat sebelum kembali terang. Ketika ia membuka mata, pemandangan di sekitarnya sudah berubah. Ia tidak lagi berada di dunia merah sebelumnya, melainkan di atas pegunungan luas. Di langit, sebuah kuali raksasa berwarna merah terang melayang diam, memancarkan gelombang panas yang kuat. Lindong menatap kuali itu lama, lalu menghembuskan napas perlahan. Kini ia benar-benar yakin, tempat yang tadi mereka alami hanyalah bagian dalam dari kuali tersebut.